mulut kami ingin bersyukur kepada-Mu, karena Engkau sungguh-sungguh layak untuk menerima pujian syukur kami. Tanpa Tuhan kami binasa, tanpa Tuhan kami tidak berarti sedikit pun. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kami ada sampai saat ini. Terimalah pujian syukur kami ingin bersukacita dalam hadirat Allah. Urapi kami semua, mari Roh Kudus pegang pojok pimpinan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita hebat. Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. Mari kita puji Dia. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Kasih keringat haleluya. Tuhan itu hebat. Yes. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Semua bergerak. Haleluya. Berkuasa. Di bumi di surga. Dia bertahta. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
We want
Kuasa Roh Kudus, kami undang mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Rasakan aliran Roh Kudus di tempat dia jamah dan bahkan oh Roh Kudus hidup. Sekali lagi mari katakan mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan bumi, mengalirlah oh Roh Kudus. Di mana saudara katakan di hidupku, di hidupku. Mari kita berikan suara bagi Tuhan kita. Oh, berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami berikan pujian bagi-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan satu nama yang dahsyat itu, nama yang meruntuhkan tembok Yeriko, nama yang membangkitkan Lazarus kematian, nama yang menyembuhkan mata yang buta dicelilikan. Di dalam nama sama-sama katakan Yesus Tuhan kita bersama katakan amin. Berikan suara bagi Yesus Tuhan kita. Pagi ini kita akan, sebelum dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Mega, salah seorang dari rekan kalian hari ini ingin memberikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya dari ayat yang dia baca, kemudian dia terapkan dalam hidup dan ini pengalaman hidupnya dia. Mari saya persilakan kita sambut teman-temanmu yang namanya Denny Aprianto bisa maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan buat adik saya. Denny di gereja kita sudah lebih dari 10 tahun dan saat ini dia ingin membagikan sesuatu buat kita. Saudara siap diberkati lewat apa yang disampaikan? Coba lambaikan tangan yang sudah diberkati. Silakan deh. Puji Tuhan, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatan ini. Sebelum saya mulai, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu ya, biar saya nggak grogi.
dan juga saudara-saudara tolong doakan saya supaya sharing firman Tuhan hari ini mungkin beberapa menit tidak not wasting your time ya. Tapi saya percaya firman Tuhan terlalu berkuasa untuk berlalu dengan sia-sia dengan kehidupan kita siapapun yang membagikan dan memberitakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sharing firman-Mu Tuhan. Dari kiranya firman-Mu, apapun yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus bercampur tangan, ambil alih semua acara ini, biar kiranya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, bulan ini kita sudah banyak mendengar tentang tema khotbah, yaitu kambing dan domba ya. Tetapi saya tertarik dengan ayat yang berada di Yohanes 10 ayat 14. Mungkin kita akan baca sama-sama. Tema kita kali ini mungkin kambing dan domba, tetapi saya memberi judul sharing saya hari ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi yang menjadi rema dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar selama hampir lebih sebulan ini. Jadi saya ambil di Yohanes 10 ayat 14 dan Yohanes 10 ayat 27. Saya akan bacakan. Jadi di Yohanes 10 ayat 14 begini firman Tuhan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Apa yang menjadi ketertarikan saya dalam firman ini, yaitu firman Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi firman Tuhan tidak memakai kata tahu, jadi tetapi memakai kata kenal. Jadi antara kenal dan tahu, saya kira saudara-saudari semua bisa tahu apa bedanya. Di Williams, di tempat saya tinggal sekarang, di rumah kami sewa. Jadi tempatnya itu letaknya agak kayak terpencil gitu ya. Jadi di sebelah kiri rumah itu masih hutan, sedangkan di sebelah kanan itu masih tanah kosong. Jadi tanah kosong itu ya luas sekali masih. Terus di belakang itu ada kayak padang rumput gitu. Jadi padang rumput punya orang, mereka punya kayak peternakan gitu di sana, tapi ininya luas sekali, sekitar 100-an hektar. Jadi di belakang rumah kami itu ya kelihatannya memang kosong sama sekali. Nah, saya sudah hampir kayaknya sekitar 2 tahun tinggal di sana. Tetapi saya ingat waktu itu baru-baru kami pindah ke sana, mungkin sehari 2 hari gitu ya. Waktu pagi saya bangun, ya biasa mau lihat-lihat rumah gitu. Tiba-tiba saya lihat di belakang rumah saya, mungkin sekitar jaraknya kayak berapa ya? Jadi di segitu mungkin ya. Jadi ada kayak pagar gitu. Nah, di belakang pagar itu sudah padang rumput luas itu. Nah, tiba-tiba di sana saya lihat pagi-pagi itu ada banyak domba gitu di sana. Jadi domba itu bukan cuma 1-2 kayak di kebun binatang, tapi sampai ratusan gitu. Jadi biasa sebagai orang kota yang baru tumben ke desa gitu ya, melihat itu tuh kayak kok kayaknya tertarik sekali, menarik sekali, tumben gitu melihatnya. Jadi jarang-jarang lihat domba yang banyak gitu.
Terus apa? Biasalah saya terus masuk ke rumah, ya ngambil HP saya, maunya kan apa? Biasalah, ya selfie. Oh ini belakang saya nih mau apa kayak taruh di Facebook nih belakang saya nih ada domba nih, jadi kan jarang-jarang gitu ya. Nah begitu saya siapin HP saya, terus saya siapin ada apa selfie sticknya, nah terus kayak jadi di belakang saya domba, terus saya kayak ambil gaya gitu, terus saya nengok ke belakang mungkin sekitar 1-2 menit saya nyiapin HP saya untuk foto, ternyata di belakang saya itu sudah kosong. Jadi dombanya itu sudah kayak jalan itu pelan-pelan, mereka sudah jauh sekali. Terus apa di kejauhan itu saya lihat ada orang di jauh situ. Jadi mereka mendekati orang itu. Nah saya pikir, oh itu mungkin karena domba itu tidak kenal saya, makanya mereka pergi. Sedangkan orang itu mereka kenal, jadi mereka mendekati orang itu. Nah dari hal ini, kemudian saya berpikir karena adanya hubungan antara domba dengan gembalanya, sehingga domba itu bisa mengenal bagaimana gembalanya, dan gembalanya itu juga bisa mengenal bagaimana dombanya, keadaan dombanya, terus apa yang harus disiapkan dan apa yang harus diberikan kepada dombanya. Nah dari sini saya melihat, wah ini suatu hubungan yang luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena ketika kita kenal seseorang, perasaan kita akan berbeda dengan kalau kita hanya tahu seseorang. Mungkin kita ingat sekitar 2 minggu lalu dan mungkin juga beberapa hari yang lalu ya, Pastor Di kehilangan orang tua mertuanya, ya kan Cidungi mungkin kehilangan mamahnya ya. Nah sebagai jemaat memang kita berduka cita, kita ikut berbelasungkawa, tetapi karena adanya hubungan yang berbeda, jadi mungkin kita sebagai jemaat kita berduka cita, kita ikut berduka cita, tapi yang dirasakan Cidungi mungkin dengan Pak Surti pasti berbeda, karena hubungannya itu sudah beda. Jadi karena semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, akan semakin terasa bila kita kehilangan. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Saya juga teringat mungkin sekitar setahun lalu atau 2 tahun lalu ketika mama dari Pastor Johan dan mertua Cimika meninggal, kayaknya sekitar 2 tahun lalu ya, pas waktu COVID di Indonesia. Nah sama, sebagai jemaat mungkin kita ikut berduka cita juga, tetapi perasaannya itu tetap beda. Karena saya ingat 3 hari sebelum mama dari Pastor Johan meninggal, om saya di rumah di Bali. Jadi dia itu papa saya punya kakak yang tertua meninggal. Jadi om ini bagi kami anak-anak ponakannya termasuk om yang favorit, karena setiap Imlek pasti kami rajin sekali datengin dia. Jadi Kyonghi dapatlah 200.000. Kalau om yang lain Kyonghi paling dapat ya 5.000, 10.000. Jadi termasuk om yang menjadi favorit kami gitu. Terus orangnya juga baik, ya kelakuannya nggak aneh-aneh gitu lah. Nah, yang saya rasakan waktu itu 3 hari sebelum saya dengar beritanya itu, saya ingat waktu itu 3 hari sebelum Mama Ibu Johan meninggal. Nah, waktu itu juga karena COVID lagi mungkin di Indo bisa dibilang lagi seru-serunya itu. Jadi dia meninggal di rumah sakit sebelum kita tahu apa penyebabnya. Dia sudah ini, jadi sudah dianggap COVID dulu. Jadi waktu itu saya dengar istilahnya itu di COVID kan.
Saya juga nggak tahu benar atau enggaknya. Jadi besoknya itu dia langsung dikremasi. Jadi anak-anaknya waktu itu kakak sepupu saya yang tertua masih tinggal dengan keluarganya, itu masih tinggal dengan saya ini, tante saya juga. Jadi mereka nggak bisa datang ke kuburan. Jadi mereka tidak menyaksikan acara kremasinya karena dianggap COVID juga. Jadi sempat diperiksa, cuman untungnya nggak kena ininya, dampaknya. Tapi itu juga beda perasaan saya dengan perasaan Ko Johan, mungkin beda tentang om saya ini, karena hubungan saya sama dia lebih dekat. Mungkin Ko Johan juga ya nggak tahu malah om saya ini siapa. Jadi karena tidak adanya hubungan yang dekat, jadi merasa kehilangannya itu juga beda. Sedangkan yang saya ingat, sedangkan perasaan saya juga mungkin bakalan beda karena seminggu sebelum om saya itu meninggal, saya dengar kabar papa saya itu kayak apa, membesuk gitu. Nah itu ceritanya bakalan beda lagi kalau misalnya papa saya yang kena COVID juga gitu. Jadi kan perasaan itu bakalan lain lagi. Tapi untungnya setelah diperiksa, setelah di swab, di apapun waktu itu, sampai sekarang papa saya masih keadaannya baik-baik aja. Jadi itulah yang ingin saya ceritakan, bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Waktu itu saya ingat bagaimana hubungan saya sama Tuhan. Terus bagaimana juga mungkin Bapak Ibu Saudara ngerasa gimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan. Apakah kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tinggalkan kita, atau bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan, atau kita nggak peduli sama sekali karena tidak merasa tidak merasa kehilangan, tidak merasa sedih, karena hubungan kita mungkin tidak sedekat yang kita tahu. Jadi karena kita hubungannya dengan Tuhan itu jauh, jadi ketika kita kehilangan Tuhan, kita tidak merasakan apa-apa. Jadi ini yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin gimana kita bisa memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah merasa setiap hari Tuhan itu ada? Apakah kita sudah merasa pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadi mungkin lewat firman ini, bahwa aku mengenal domba-dombaku, jadi membuat kita lebih bisa memeriksa hati kita, gimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, dalam suatu hubungan, saya kira komunikasi itu adalah salah satu hal yang penting, karena kita tidak tahu bagaimana kita tahu isi hati seseorang, walaupun itu orang mungkin yang berada sebelah kita, kalau kita tidak saling berkomunikasi dan kita tidak saling berbicara istilahnya. Jadi di ayat yang ke-27 itu di sini dibilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mungkin sering kita tanya, gimana sih dengan suara Tuhan? Dengar aja nggak tahu, gimana kita mau mengikuti? Jadi gimana kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Padahal di Alkitab jelas dikatakan bahwa Tuhan mau kehidupan kita itu damai dan membawa kita berkelimpahan. Tapi kenyataannya kok susah aja, masalah banyak. Terus kapan Tuhan ngomongnya? Jadi sebelum saya sharing dengan mendengarkan kata Tuhan ini, saya mau kita dengar suara ini sebentar ini. Hadirin
kira-kira ada yang bisa menebak apa maksud saya? Ada yang tahu suara apa itu? Atau suara siapa kira-kira? Ada yang mengerti maksud saya kira-kira? Nah, karena kita tidak punya hubungan yang terlalu baik, mungkin apa? Jadi yang saya maksud di sini, saya tahu bahwa itu tadi adalah suara anak saya. Jadi anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Yang pertama itu dari nadanya, waktu dia bilang halo Dedi, itu nadanya bingung. Dan sedangkan yang kedua agak ngantuk, tapi bingung juga. Gitu. Jadi maksud saya di sini karena adanya hubungan, jadi mungkin beberapa bapak ibu saudara di sini di rumah karena sering berhubungan, terus sering berkomunikasi. Jadi kita orangnya belum kelihatan aja karena sudah tahu, oh ini suami saya nih, oh ini istri saya nih. Belum ngomong aja, kadang kita sudah tahu isi hatinya apa. Itu karena dekatnya hubungan yang selama ini kita bangun. Nah, sedangkan kalau dari anak saya, mereka baru bilang, hey Dedi, itu aja saya sudah tahu biasanya. Oh no. Nah, mereka malah nanya, no apa Dedi? No, it's too expensive. Jadi biasanya kalau mereka bilang, hey Dedi, nah mereka pasti mau beli sesuatu biasanya. Jadi sudah tahu. Jadi kalau hey Dedi, nah mereka biasanya pasti lagi ada masalah. Jadi sedangkan kalau di rumah biasanya saya pulang kerja, terus mereka bilang, halo Dedi. Kalau saya sudah bilang, nah, mereka biasanya tahu, ini Dedinya lagi gak mau diganggu, jadi nanti ngomongnya sebentar lagi, tunggu dulu sebentar. Jadi dari aja mereka sudah ngerti biasanya. Nah, untuk mempersingkat ini ya waktu dari beberapa hal yang saya tahu, jadi bagaimana mendengar suara Tuhan itu, yang pertama saya bikinnya jelas-jelas sekali kita bisa mendengar suara Tuhan itu ya dari firman Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, jadi apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang biarpun seperti kayak kata saya tadi, siapapun yang menyampaikannya, firman Tuhan adalah selalu tetap menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita. Sama dengan apa yang saya alami kira-kira sebulan lalu ya. Jadi waktu itu Pastor Johani bilang sama saya, Dan, kamu bisa sharing nggak? Saya langsung jawab, oh bisa aja. Saya kira sharing yang dia maksud itu pas waktu khotbah kasih kesaksian gitu. Mungkin bisa 3-5 menit gitu. Dan dia kan kalau kasih kesaksian ya nggak masalah lah, kan kita cuma ceritakan apa yang kita alami kan. Nah terus dia lanjutin, ya mungkin 2-3 ayat, terus pakai ada temanya domba dan kambing untuk bulan depan. Baru saya mikir saudara, nah ini mau sharing 2-3 ayat ini bukan kesaksian ini nggak main-main ini. Jadi malamnya itu saya jadi makan nggak nyenyak, tidur nggak lesat, gimana ini? Jadi saya mikir 1-2 ayat, wah ngasih jemaat lagi. Cuman ya itu saya lari ke firman Tuhan. Waktu itu saya mikirnya, ini saya mau ngomong apa ini? Mau kasih 2 ayat, sharing 2 ayat, saya mau ngomong apa? Atau perlu saya bawa kambing sama domba ke sini dari Williams, kirim ke sini, tunjukin sama jemaat, ini kambing, ini domba. Kan nggak mungkin juga. Ya. Nah jadi apa yang saya lakukan ya bersyukur waktu itu. Terus kita masukin bulan Februari, bulan pertama, Pastor Johani khotbah tentang kambing dan domba. Nah, ayat ini saya dapetin karena saya tanya firman Tuhan. Jadi ya tentang kambing dan domba, ya omongin aja hubungan. Terus ini ayat-ayatnya, ini maksudnya ini. Jadi dari firman Tuhan saya dapat jawaban. Oh ini jadinya maksud Tuhan. Jadi apa yang Tuhan maksudkan saya sampaikan sekarang ke saudara. Jadi yang kedua,
Itu yang tadi pertama dari firman Tuhan. Yang kedua yang saya alami, saya bisa pernah mendengar suara Tuhan langsung. Saya anggap itu suara Tuhan karena waktu itu saya pernah jadi jadi driver gitu. Jadi saya bawa yang pertama waktu itu saya bawanya mobil yang van yang 2 ton. Jadi mobilnya tinggi terus panjang. Nah waktu itu saya mau kayak keluar rumah gitu. Jadi parkiran saya waktu itu agak naik gitu. Jadi saya mundur, mobil saya agak turun gitu, mundur. Waktu itu saya sendiri di mobil siang-siang. Saya waktu itu jelas sekali dengan kata stop. Saya nggak tahu kenapa mesti stop gitu. Tapi karena kaget, saya injek mobil itu. Jadi mobilnya berhenti, saya nggak tahu ternyata di belakang mobil saya ada sepeda lewat. Nah jadi kalau saya nggak stop dan saya nggak dengar suara itu, mungkin ini sudah saya lindas mungkin. Jadi orang sama sepedanya. Nah itu saya percaya itu adalah suara Tuhan. Yang kedua sama dengan waktu saya keluar dari gereja sini, waktu itu lebih besar lagi, saya pakainya truk malah. Waktu itu matret mundur sama, suaranya sama, dengarnya stop gitu. Karena saya stop juga, ternyata ada mobil yang lewat. Padahal waktu saya mundur, saya yakin nggak ada. Jadi kan di sini juga jarang, jalan sini kan jarang orang mobil lewat gitu. Tapi waktu itu ya puji Tuhan tolong. Nah, yang ketiga ini yang favorit saya, suara Tuhan saya dengar lewat mimpi biasanya. Nah, mungkin ada beberapa bapak ibu saudara di sini pernah mengalami. Saya yakinnya itu suara Tuhan karena pernah saya dalam suatu permasalahan, saya tanya sama Tuhan, ini saya ini benar atau enggak apa yang akan saya lakukan? Tolong dong kasih kayak tanda gitu kan. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu gitu ya. Jadi saya tanya sama Tuhan, apa yang mau saya lakukan ini benar atau enggak? Nah, terus hari Minggunya seperti biasa pagi gitu ya. Jadi saya dari Williams mau ke gereja sini mau ibadah kan hari Minggunya. Nah, saya ini kan driving gitu ya. Saya driving, tiba-tiba di tengah jalan ban mobilnya pecah. Ban mobilnya pecah terus, nah saya kan bingung itu. Jadi minggir ke jalan terus bingung mau ngapain ini. Saya mau coba telepon ke gereja sini kasih kabar, mungkin hari ini saya nggak bisa datang. Jadi waktu itu karena saya lagi lagi tugas singer ya, jadi saya mau kasih kabar, mungkin hari ini nggak bisa datang karena ada masalah mobil. Tapi saya cek HP saya nggak ada sinyal. Jadi saya juga mau telepon istri saya, mau suruh dia jemput ya, karena dia waktu itu nggak ikut, dia lagi kerja di ya nggak bisa juga karena nggak ada sinyal. Jadi saya gerak-gerakin HP saya gini, mungkin ada sinyal. Terus tiba-tiba alarm saya bunyi. Ternyata saya lagi mimpi. Ketika mengalami kecelakaan itu ternyata saya masih tidur, belum berangkat ke gereja. Nah tapi dari mimpi itu saya tahu, ini maksud Tuhan, berarti apa yang mau saya lakukan itu salah. Jadi makanya saya kena masalah. Jadi ya akhirnya saya putuskan, ya saya tidak melakukan itu. Dan puji Tuhan, ya Tuhan tolong. Jadi itu yang saya alami, saya tahunya lewat mimpi. Jadi di Alkitab juga banyak kejadian seperti Yusuf, seperti rasul-rasul juga dikasih tahu Tuhan lewat mimpi. Jadi saya percaya itu juga salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah sedangkan yang lainnya Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui hal-hal yang kecil-kecil sekali yang terjadi di sekitar kita. Karena saya ingat waktu itu saya ini juga karena sudah beberapa kali saya jadi pulang pergi itu ya dari Williams ke sini setiap minggu.
Itu saya pikir, Tuhan, ini kayaknya masa setiap minggu saya mesti begini, jauh-jauh dari weekend, apa nggak bisa ini aja Tuhan, ya mungkin sebulan sekali lah, atau mungkin 2 bulan sekali baru ke gerejanya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada mobil lewat gitu, terus di mobil saya ada satu batu itu kena ke kaca, jadi cuk, kacanya itu retak gitu, jadi kaca mobilnya itu retak. Nah dari peristiwa kecil gitu, jadi saya sadar juga, oh ampun Tuhan, nggak berani nggak ke gereja, jadi mau nggak mau ya setiap minggu datang dirinya gitu. Tapi puji Tuhan, selama ini ya tidak pernah ada masalah jadinya. Jadi itu yang jadi Tuhan langsung ngomong sama saya, mau macam-macam. Jadi kan Tuhan nyerah, nggak berani. Gitu ya. Jadi puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang pernah kita alami, yang sering mungkin kita alami sehari-hari. Mungkin saya ngingetin lagi, Tuhan mungkin sering berbicara dengan kita, tetapi kitanya yang mungkin karena terlalu sibuk, terlalu takut, atau terlalu memikirkan banyak masalah, kita yang malah tidak mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan itu setiap hari mungkin berbicara kepada kita. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu dan Saudara mikir, apa perlunya dengar suara Tuhan? Sedangkan buktinya saya hidup sehari-hari biasa, baik-baik aja kok, nggak ada masalah, nggak ada ini, nggak ada itu. Apa yang saya alami semuanya saya kerjakan sendiri. Mungkin untuk mengakhiri sharing singkat saya ini, kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara pernah merasakan itu, mungkin sedikit tips dari saya. Saya nggak perlu Tuhan kok, apa yang saya lakukan bisa saya kerjakan sendiri. Nah, sedikit tips dari saya mungkin, cobalah kalau saudara sudah berpikir demikian, tutup hidung saudara 3 menit saja. Maka saudara akan tahu rasanya gimana hidup tanpa Tuhan. Amin. Nah, berkati senangnya punya domba sudah bisa menghasilkan karya ilahi. Saudara dikenyangkan dengan makanan rohani yang dibagikan? Ya, saya hanya tambahkan sedikit. Kalau domba itu memang enak, bisa kenal siapa gembalanya. Tapi yang satu ini, saudara mungkin akan perlu tahu bahwa domba itu diutus bukan hanya di tengah-tengah kawanan domba, tapi kadang-kadang diutus di tengah-tengah serigala. Percaya atau enggak, baca dulu ayatnya. Matius pasal 10 ayat 16. Saudara mungkin tidak ngeh gitu ya, tapi sekarang Tuhan membuat saudara melihat, supaya saudara sungguh-sungguh harus menjadi domba yang cerdik dan terus. Baca sama-sama 2-3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Katakan amin kalau saudara percaya. Bagaimana supaya menjadi domba? Tadi Denny sudah jelaskan, sangat simpel. Saudara perlu menjadi domba, jangan jadi kambing. Itu adalah decision saudara. Jangan heran kalau kita sebagai orang percaya seperti domba, kadang-kadang ada serigala yang mengitari kita. Apa itu serigala? Saudara tahu serigala kadang-kadang dia nusuk dari belakang, dia ancam, dia macam-macam. Kadang-kadang persoalan atau teman dekat juga bisa jadi serigala. Tapi saudara tidak disuruh musuhin serigala kan? Nah, serigala kadang-kadang menyerang, kadang-kadang diam-diam, kadang-kadang nyengit. Tetapi kalau saudara menjadi domba, itu poinnya sudah besar sekali. Tapi harus dombanya yang cerdik dan tulus. Mau jadi cerdik dan tulus? Kalau saudara mau jadi cerdik dan tulus, saudara datang beribadah itu lama-lama jadi cerdik. Seperti orang sekolah harus lulus ya, tidak sekedar datang tapi harus belajar baik-baik. Saya ingin ceritakan domba itu memang kadang-kadang aneh juga. Kenapa Tuhan sebut kita domba? Saudara mau dijadikan domba? Domba itu gitu. Tidak berdaya. Kalau nggak dituntun, nggak ngerti. Lihat jarak jauh itu nggak ngerti.
kayak orang rabun. Pernah lihat orang rabun mata? Gelap malam pun tidak bisa lihat. Jadi gampang sekali tersesat. Untuk kalau domba itu ada gembalanya. Di Norwegia itu banyak domba liar. Yang Denny cerita itu domba kelihatan liar, tapi ternyata ada gembalanya. Kok ketika Denny keluar barusan mau selfie dikira serigala. Ada gembalanya keluar, langsung datang ke gembala. Tetapi di Norwegia itu banyak sekali domba liar. Saudara bisa searching di internet. Jadi domba itu hanya bisa hidup beberapa bulan saja. Karena apa? Domba-domba itu bisa gampang mati, bisa gampang terserang, kelaparan, tersesat, tidak tahu cari makan sendiri. Jadi kalau Tuhan suruh orang-orang percaya Tuhan digembalakan, itu karena Tuhan mengasihi kita semua. Saudara suka dikasihi Tuhan? Kalau saudara digembalakan itu nurut aja, supaya saudara bisa tetap hidup dan bahagia. Ada 3 tip yang saya ingin sampaikan dengan singkat. Supaya kita bisa hidup di antara serigala, membutuhkan 3 elemen. Yang pertama, hikmat Tuhan. Orang kalau mau cerdik tapi pakai hikmat dunia, seringkali salah jalan. Kalau kita mau cerdik dan tulus, kita harus pakai hikmat dari Tuhan. Supaya kita kalau mau dapat hikmat Tuhan kan mendekat sama Tuhan. Coba kalau saudara mau mendekat sama teman-teman dunia, saudara mendekat aja, nanti doktrin-doktrin dari mereka datang. Tapi kalau saudara mendekat sama Tuhan, mendekat dengan teman-teman yang dekat dengan Tuhan, doktrin atau pelajaran, pengajaran, pengalamannya akan menular kepada hidup saudara. Jadi saudara percaya atau tidak, dekatilah Tuhan, maka saudara akan dipuaskan. Kesaksian saya seringkali menghadapi serigala, tetapi karena saya dekat dengan Tuhan, itu seperti refleks. Mulut saya cuma bilang, darah Yesus sucikan saya. Jadi saya tidak takut. Ada keluarga-keluarga yang berantakan, mereka merasa daripada aku dianiaya, aku lari aja. Tidak usah lari, bilang darah Yesus sucikan. Proteksi Allah itu saudara bisa rasakan. Ini yang pertama, hikmat Allah. Bilang darah Yesus. Kalau terus masih menyerang, ini belum penyakit saudara. Baru orang-orang di sekitar saudara yang mengawal, menikam ataupun kasih verbal abuse atau apapun, bilang darah Yesus. Kalau masih belum, pakai bahasa roh. Di situ saudara belajar, jangan terus-terus kepenuhan Roh Kudusnya tidak nyampe meluap. Saudara kalau datang minta kepenuhan Roh Kudus sampai meluap dengan tanda bisa didengar, bisa dilihat bahasa rohnya. Bukan sekedar latah gitu, karena itu adalah bahasa yang menangkis, kayak perisai iman yang menangkis semua hal-hal yang memenangkan hidup saudara, yang menjatuhkan iman buat saudara give up, itu akan segera terselesaikan. Saudara berapa yang sudah praktekkan ini, angkat tangannya. Bahasa roh dengan darah Yesus. Kalau belum, cepat-cepat dicatat baik-baik. Ya, hikmat Allah itu bahasa roh dengan roh, dengan darah Yesus. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa ketidakberdayaan dari domba ini diperlukan tabiat yang suka menjadi berkat. Kalau dia tidak berbahaya atau tidak ditakuti oleh orang-orang sekitarnya, even serigala pun tidak takut sama dia, maka domba ini aman. Kalau belum apa-apa dia sudah ganas, sudah melawan atau sudah tidak mampu memberkati, maka dia akan merasakan lebih besar lagi attachment-nya. Di-attack lebih kuat lagi. Ingat Bapa kita di sorga, dia memberkati orang jahat dan orang yang baik. Dia memberikan matahari secara sama, baik yang benar maupun yang fasik. Kalau saudara tahu bagaimana supaya kita bisa memberkati, ingat Ayub. Ayub 3 macam kesulitan yang dihadapi. Kesehatannya, bisnisnya, keluarganya, even istrinya pun ngolok-ngolok dia, kutuki Tuhan dan mati saja. Tetapi apa kata Ayub? Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang, terpujilah Tuhan. Dia tidak menyalahkan atau menyerang serigala itu, tapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil, terpujilah Tuhan. Serigalanya diam kan? Dibalikkan 10 kali lipat. Ternaknya, anaknya, tidak diceritakan istrinya kemana. Nah saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau kita mengerti bahwa Tuhan ingin seperti yang dituliskan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mau menjadi domba yang memperlihatkan Bapa kita baik, bersikap baik ketika yang tidak baik datang. Yang ketiga, pembimbingan gembala ini elemen yang sangat dibutuhkan. Kalau saudara bisa datang di sini dan saudara bisa mengenal gembala sebagai wakil Tuhan yang selalu memberikan makan setiap saat kepada saudara, mengajak saudara berdoa, mengajak saudara untuk beribadah, tolong ditaatin aja, bukan karena saudara menghormati kami, tetapi saudara menghormati Tuhan. Karena tidak mungkin kami ada di kota ini kalau bukan Tuhan yang suruh. Dan Tuhan yang menyuruh, berarti saudara juga bertemu dengan kita bukan kebetulan, bukan karena kenal dari Indonesia lalu ayo PPIC aja, tetapi karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 2, sebaliknya kita sebagai gembala selalu harus termotivasi menggembalakan tanpa pamrih dan tanpa keluh kesah, tetapi dengan penuh perhatian. Kalau ada kekurangan kesalahan kita, silahkan dikasih tahu supaya kita lebih baik lagi. Jadi kita semua saling mengenal satu dengan yang lain, dan Tuhan akan datang segera. Kita sudah disempurnakan. Jangan saudara bertanya, kenapa sih kita harus berada di tengah-tengah serigala? Karena Tuhan ingin memproses kita, memurnikan kita, menyempurnakan kita seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Amin. Saya silahkan Pak Johan akan menyimpulkan semua ini, dan Jeffrey tolong maju ke depan, kita nyanyikan pujian Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Cinta, karena Tuhan itu setia kepada kita, mencintai kita semuanya, biar kita sungguh-sungguh tetap cinta walaupun banyak tantangan, gelombang, tekanan, badai silih berganti. Saudara sudah menjadi cerdas. Apa tadi tipnya? Hikmat Allah. Yang kedua apa? Tetap jadi berkat. Yang ketiga, punya penggembalaan yang baik. Haleluya. Para banyak diberkati hari ini, cuma lembaga tangan. Saya percaya ini sharing itu dari pengalaman dia, dan saya sangat encourage setiap kita jemaat di tempat ini. Bapak Ibu ingat apa yang tadi di-sharingkan, kita itu dipanggil menjadi domba, bukan kambing, bukan serigala. Siapa di sini kambing? Lambaikan tangan. Kalau punya jadi kambing tunjukkan tanduk ya. Kambing itu nanduk. Serigala itu juga seringkali kadang stand kita dari belakang. Tapi saya percaya tetap hidup sebagai domba, dan Tuhan akan menjadi gembala yang baik bagi kita. Amin. Mari kita akan sama-sama berdiri Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku.
Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Kita nggak pernah mikir tiba-tiba Rusia nyerang Ukraine. Kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi di Australia. Mungkin saat ini kita baik-baik, kita oke-oke, tapi kita nggak tahu berapa bulan lagi ada apa, kita nggak tahu. Tapi satu hal catat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan gentar, takkan takut, karena tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita? Ekonomi bisa goncang Bapak Ibu, tapi dengar, kerajaan Allah nggak pernah goncang. Amin. Kesehatan sorga nggak pernah goncang. Dan yang pasti Tuhan tuh memberi terbaik kepada kita sebagai domba-dombanya. Sekali lagi mari kita angkat tangan, katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Benar Tuhan. Bersama Dia kita akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan. Sekali lagi kata Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Adalah kekuatanku, Kekuatan kami. bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama bilang. Terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bulan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi. Sekali katakan, bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Berikan suara bagi Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami dipanggil menjadi domba, karena Engkau adalah gembala bagi domba, bukan gembala bagi kambing. Kami dipanggil sebagai domba karena Tuhan menunjukkan kasih-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Kami pasti alami karena Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Selamat datang untuk setiap saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, saudara akan menjadi satu dalam keluarga ilahi. Siapa yang baru pertama kali datang? Tolong angkat tangan. Namanya siapa? Nanti dikenalkan ya. Habis ini saudara dipersilakan, ada makanan yang dipersiapkan oleh ibu-ibu, tapi karena masa COVID jadi antri ya, supaya tidak lengket-lengket katanya gitu ya. Tuhan mengasihi kita semua. Pengumuman hari ini kita akan adakan foto sama-sama ya. Dan hari Selasa dan Jumat tetap juga diadakan doa di tempat ini jam 10 sampai jam 12. Hari Rabu ada komsel di
Green Canningfield jam 10. Indah sekali kalau saudara ada connect group bersama-sama. Jadi saudara yang lagi day off, mari bergabung bersama-sama. Canningfield di Brooklyn itu enak, kayak kita ke puncak dan kita bisa exercise lebih dahulu. Minggu depan tetap ibadah seperti tempat ini dan diadakan perjamuan kudus. Saudara yang ingin bawa anak, bawa teman, silahkan diajak supaya semuanya bisa dapat berkat. Ingat, kita berkumpul supaya kita dipersiapkan menjadi cerdak, cerdik, tulus sampai masuk pada kesempurnaan Allah. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Dan saudara yang ingin memberikan offering saudara bisa menggunakan amplop yang sudah disediakan dalam buletin. Dan saudara tolong tik supaya kalau saudara mau memberikan tithe, saudara bisa kembalikan dan kasih tanda ya. Kalau saudara kepingin support building ini supaya cepat lunas, saudara juga bisa tik bagian building. Kalau mau memberikan persembahan, kasih untuk orang-orang lain, kita bisa taruh di bagian yang berikutnya. Offering biasa untuk operasional gereja langsung masukkan di dalam kantong kolektif yang akan dijalankan satu kali aja. Mari saudara Audrey pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Pada hari ini juga kami boleh mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau bisa menjadikan kami sebagai domba-domba-Mu dan terus Kau ajarkan dan ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Bapak, sebentar kami akan memberikan sedikit persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Kami tahu Bapak Engkau tidak memperhitungkan berapa besar yang kami berikan, tapi Kau lihat isi dan hati kami Bapak. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang utuh, hanya menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian berbahagialah. Saudara yang tidak sempat bawa Tuhan bisa nangis ya. Berbahagialah orang yang bersuka-cita. Berbahagialah orang Tuhan yang melakukan kasih yang dalam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kayu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Tadi dia bilang katanya nanti di dalam mau didoakan diapain. Jadi rupanya berapa jemaat bawa makanan, ada yang bawa roti, ya kan? Bapak Ibu bertanya kenapa Pak ada cake segala. Rupanya saya baru tahu ulang tahun. Dirayakan maksudnya di sini. Gitu. Kalau tahu tanggalnya tahu. Kita kan doakan biar. Gak tau kenapa kok begini, Tuhan mau ditiup atau diapain. Ya anyway, thank you banyak buat Bu Foni juga yang buat roti, juga ibu-ibu yang bawa makanan. Tuhan berkati kembali ya. Ayo cepet ya, waktunya jalan terus. Langsung hidup di atas ini baru. Dimana mau ditiup langsung naik di atas, ditiup saja langsung. Aku mau digandeng. Bentar. Sebelum ditiup, kita akan berdoa dulu. Nanti kita akan tiup. Silakan. Ya, kita akan doa dulu. Nanti Bu Mega akan tiup. Oke. Bapak Ibu mau memberkati? Coba arahkan tanganmu, kita akan berkati dia. Saat ini kami bersama dengan jemaat. Angkat tangan kami sebagai rasa sayang jemaat kami semua kepada Bu Mega. Saat ini kami mau lepaskan berkat buat dia Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Bapa, anugerah Yesus serta persekutuan dari Roh Kudus memenuhi hidupnya dengan sukacita, dengan kedamaian,
dengan urapan, kuasa, mujizat, tanda dan heran. Bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang memberkati banyak orang lagi. Kami lepaskan berkat, biarlah Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, bahkan segala terbaik dari Bapa, dari sorga, diberikan dalam hidupnya Bu Mega saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sama-sama lepas berkat buat Mega, sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mega. Happy birthday to you. Silakan ditiup, 1, 2, 3. Oke, mari kita berdoa sebelum kita akan makan bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita enjoy, kita share happiness. Kita makan sama-sama di belakang ya. Cuma hari ini karena saya belum minggu nggak sempat masak, saya ada bersama-sama Bapak Ibu lain kali. Oke, mari kita katakan sama-sama. Bapak, sebelum kami akan pulang, biarlah Tuhan memberkati setiap waktu kami korbankan untuk ibadah kepada Tuhan saat ini. Di tengah-tengah masa Covid, kami mau Tuhan tangan-Mu melindungi setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, sehatlah engkau. Di dalam nama Yesus, diberkatilah keuanganmu. Di dalam nama Yesus, diberkati keluargamu dengan sukacita, damai, dan bahkan kebahagiaan. Kiranya berkat Bapa, anugerah Yesus, persekutuan damai sejahtera, dan Roh Kudus turun menyertai-mu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan terima berkat ini. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu bisa ruang di sebelah. Kalau waktu ngambil makanan, pesan panitia adalah jangan dekat-dekatan.